Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Tadi ndak di acara TV, ndak di konferensi video ya. Yang satu ini kok main ceria-ceria saja begitu ya. Kemarin sempat diundang ya. Teriak lagi ya. Dan ini mengundang mengundang reaksi para netizen. Yang menarik untuk kita reaksi semeton ya. Siapa lagi kalau bukan Marasman sama Bang Firdaus ya. Jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Ada kasus bukan itu. Begitu dong, saya juga dosen bos. Itu menjadi acuan bos. Sembarang ngomong. Jadi itu Dia yang ngebacot, tapi kok gue yang ngerasa capek sama engap nih. Udah, makanya biarin dia ngebacot sendirian, kagak usah merespon, biarin aja. Ya. Biar dia capek sendirian, Ya. biarin dia monolog aja. Ya. Dia kan yang ngerasa pinter sendirian, dia ngerasa bener sendirian, udah biarin aja. Kagak usah merespon. Daripada capek sendiri, daripada ngeresponnya akhirnya buang-buang waktu, buang-buang energi, percuma. Dia mah maunya ngebacot, kagak mau denger. Buang-buang waktu jadinya, biarin aja, biarin. Biar dia capek sendirian, biar dia teriak-teriak sendirian. Suka-suka dia aja lah. Ya bukannya kenapa-napa. Ngerespon orang yang cuma mau ngebacot tapi kagak mau denger, percuma. Buang-buang waktu. Karena namanya diskusi itu ada komunikasi dua Iya arah. sih benar. Nah dia maunya dia doang yang bacot, kagak mau denger orang lain, makanya percuma. Itu sih namanya bukan diskusi, monolog. Makanya kalau ngadepin makhluk macam itu kagak usah direspon, biarin aja, biar dia ngebacot sendiri, ntar juga capek sendiri, ntar juga berhenti sendiri, mingkem sendiri. Ya biasa kalau orang lapar, biasa kalau belum dikasih makan ya kayak gitu, ngoceh mulu, kagak ada ujungnya, biarin aja, ntar juga capek sendiri. Satu pertanyaan Bu, Iya. di mana posisi Rasman mengurus masalah dia tidak ngamuk-ngamuk? Di mana? Iya kan, tuh bener lagi kan. Iya, kalau si Mang Abdul jauh dari si Samiun, si Mang Abdul tuh meredak sehat gitu, meredak waras. Iya sih benar. Kagak terlalu gesrek-gesrek amat gitu. Tapi emang bener sih, kalau si kuda laut pegang perkara atau ngurusin masalah, selalu pakai ngamuk-ngamuk, kagak pernah kagak ngamuk-ngamuk. Curiga berak aja pakai diawali dengan ngamuk-ngamuk dulu kali ya. Memang Indonesia ini negara yang lucu. Cuma di Indonesia ada pengacara lagi di ruang sidang, dia naik ke atas meja. Nih videonya. Itu lucu menurut tuh? Belum. Yang lebih lucu adalah ketika ditanya, Pak, kenapa Bapak naik ke atas meja? Ini jawabannya dia. masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang. Saya nggak tahu nih, siapa yang naikkan saya ke meja. Buat Siapa Bapak yang naikin saya pengacara meja? naik ke atas meja. Coba nih Pak, saya praktekin ya Pak. Masuk akal nggak omongan Bapak? Anggap saya jadi pengacaranya. Anggap ini kursi meja ya. Kok saya di atas meja? Siapa yang naikin saya ya? Hah? Kamu, kok saya di atas meja? Apa saya terbang? Hah? Apa saya mental? Hah? Gimana? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak, Pak? Masukin dah bang. Masuk akal enggak dong. Bapak kayak lagi bohong-bohongin anak SD, Pak. Papa saya punya sepatu ada roketnya. Papa saya kalau malam jadi polwan, nggak mungkin dong. Polwan kan polisi wanita. Mama saya kalau marah tiba-tiba jadi Godzilla. Gitu dong. Pak, mohon maaf. Saya sebagai orang Indonesia, ia mengakui banyak orang Indonesia yang masih kurang pintar lah. Coba lihat itu Abizar. Masih banyak yang mau nonton, masih banyak yang mau nonton. Nggak ada yang nonton. Tapi gini Pak, Bapak kan pengacara, orang yang berpendidikan. Pak, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Udah kalau salah minta maaf aja Yes. Pak. Atau minimal kalau mau bohong yang lebih pintar Pak. Pak 3 bulan dari sekarang, kalau nonton di kejadian lagi, nggak malu apa? Hah? Anak Bapak apa nggak dibully Pak? Kamu main sama siapa sih? Siapa tuh itu ya bapaknya tiba-tiba naik meja? Tapi nggak inget. Indonesia kan negara hukum ya Pak, hukum yang paling tinggi nih. Jangan dimain-mainin lah Pak. Bapak kan harusnya jauh lebih ngerti daripada kita-kita nih. Nah, terus sebagai penutup di video nih Pak, mumpung saya lagi bikin video tentang Bapak nih. Saya lihat video lain, Bapak ada yang ngaku sebagai rocker, pemain film, wartawan, punya PH, pengacara, pengamen bulungan. Bapak katanya ini, katanya itu. Jadi sebenarnya Bapak ini siapa sih Pak? Soalnya gini Pak, saya punya temen yang bapaknya sama ngomongnya sama Bapak, ngaku jadi ini, jadi itu, ini itu. Dia bisa jadi kayak gitu tau nggak Pak? Kenapa? Karena ternyata dia tukang bohong Pak. Jadi Bapak ini siapa? Apa mungkin sebenarnya Bapak itu siluman tengkorak? Makin gak jelas. Udah mulai. Dipecat KAI, Bang Firdaus udah pindah ke Damri Bang.
Bukan Damri. Dia pindah ke organisasi advokat yang lain namanya Feradi WPI dan jadi ketua dia, bos. Jangan main-main kalian. Oh ya, by the way, kalian udah pada beli ini belum nih? Kue sus coklat. Enak banget. Kita tes krim ya. Malah promosi. Makannya nagih banget. Nggak puas-puas. Coklatnya melt. Tuh. Coklatnya. Memang hebat, aku akui memang Bang Firdaus Oiwobo ini ya. Udah dipecat ya kan, pindah organisasi advokat lain, terus banyak kali yang menawarkan diri. Katanya habis dipecat jam 9 malam, jam 11 sudah, jam 12 sudah banyak yang nelpon dia minta untuk dia masuk ke organisasi advokat itu. Dan ada yang menawarkan dia langsung jadi ketua Banten. Amazing ya. Amazing. Dan aku punya cara yang amazing ya, yang gak kalah amazingnya sama Bang Firdaus untuk cara makan susu coklat yang 30.000 ini, yang cuma 30.000 ini yang paling enak. Nih, ada caranya, kalian tiru aku ya. Kalian ambil susu, ya, susu tuang. Oke, gak usah banyak-banyak. Cocok, ya kan, tuangkan ini lagi ke dalam sini. Aduk-aduk. Nah itu teman-teman ya, memang kalau kita dengar dari pernyataannya Bang Firdaus ya, heran kita ya, karena semua profesi sudah dia lakukan begitu, dari pengamen, dia itu juga anak sultan, pemain band, begitu, pengacara, begitu ya, apalagi ya, silakan tulis di kolom komentar ya. Yang membuat netizen ini lama-lama ya juga sih tidak percaya begitu, tukang bohong yang suka begitu ya, karena nggak mustahil lah ya. Bela diri saja banyak sekali dia kuasai, silat, taekwondo, boxer, banyak sekali ya. Sebenarnya lo itu siapa begitu, ini pertanyaan netizen ya. Semakin menarik teman-teman ya, kita lanjutin. Saya lawyer, tapi saya wartawan. Saya juga Kang Galon. Saya pedagang cimol. Saya ketua umum organisasi. Saya punya band rock. Saya dulu pernah nyanyi band Stinky. Gua juga cucu sultan. Tapi saya kenapa dipecat? Menetapkan, pertama, memberhentikan secara tidak hormat Saudara M. Firdaus Oiwobo Sarjana Hukum dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia, mencabut surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan advokat Saudara M. Firdaus Oiwobo Sarjana Hukum. Kalian bukan hebat di PPKI. Emang kalian siapa? Bahkan kasus remeh-temeh tentang saya naik meja secara nggak sengaja sampai digoreng dan sehingga saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Hotman Paris, kau jangan banyak piknik. Kutantang kau depan TV. Aku kalau jadi Bang Hotman ya, aku pasti lagi takut nih, ya kan? Soalnya ditantang Bang Firdaus, pasti takut lagi tahan. Bayangkan, Bang Firdaus tuh multi talenta loh. Penyanyi band bisa, ya. Nyanyi rock bisa, musisi juga, wartawan juga, lawyer, main film, penyanyi bulungan. Lupa, ketua LSM dan ketua umum organisasi, jangan lupa itu. Tapi aku 2 jempol, aku udah gak bisa ngomong. Ya. Aku di sini pengen ngibur diri aja lah, ketawa-ketawa. Aku gak pengen ngomong. Biasa konten ngomong. Ini kalian nikmati aja ketawa aku. Biasanya orang dipecat itu sedih, ya kan? Diberhentikan. Ini masih menantang lagi. Gak ada obat. Kalau kata Next Carlos gitu, emang gak ada obat Sultan ya, banyak sekali begitu yang marwah dia sebagai pengacara kok kalau begitu bahasanya tidak dilihat juga ya, malah diledek, dijadiin main-mainan ya. Tapi semakin menarik Sultan ya, perdebatan yang terjadi di salah satu acara TV antara Bang Rasman, Bang Daus juga di situ, Bang Firdaus sama lawyer-lawyer yang lain ya, yang menarik untuk kita simak juga. Ini dia. Dengan panggilan, "Hei Rasman, sini kamu. Duduk di sini." Persidangan cincinnya pertama, banyak ya. Saingan sama Bang Rasman. Ibu Hakim memanggil saudara Dr. Ran ini dengan panggilan "Hei Rasman."
Hei Rasman, kamu terdakwa, masuk sini. Silakan duduk. Saya langsung protes. Izin yang mulia, beliau ini seorang dokter, tolong hargai panggilannya dan titelnya. Karena Apa beliau kata ini... hakim waktu itu? Oh tidak. Anda peringati? Kurang kalau Anda mengingatkan lah gitu ya? Ya saya mengingatkan. Kalau bilang sudah diam kamu, saya hakim yang mengatur di sini. Jadi artinya di sini dari awal saja kami sudah ditekan oleh hakim yang otoriter ini. Gitu. Tetapi saya ditegur oleh Bang Rasman agar tetap bersifat kondusif ya, karena saya dianggap harus menghormati persidangan dan saya diam. Persidangan pertama ya. Persidangan kedua begitu juga. Persidangan ketiga makin parah. Persidangan keempat lebih parah. Makin parah, lebih parah itu maksudnya seperti apa? Karena kami sering melontarkan protes ketika kami bertanya dan mengumpulkan pendapat protes bahwa ini tidak adil. Tetapi hakim melontarkan kalimat-kalimat yang memang nadanya tinggi dan tidak layak untuk kami seorang misalnya apa? Diam kamu. Ini persidangan hak saya. Diam kamu. Diam kalian. Saya dilaporkan oleh Hotman Paris 10 Mei 2022. Bisa-bisanya barang bukti yang menjadikan saya tersangka di atas tanggal 11. Sampai waktu itu pimpinan gelar beberapa orang Kombes menegur, Anda ini Tuhan atau manusia? Maksudnya gimana? 10 dilaporkan? Bayangkan, saya dilaporkan 10 Mei 2022. Iya. Harusnya barang buktinya 10 Mei ke belakang dong. Betul. Ini barang buktinya 10 Mei ke atas. Sebelum 10 Mei? Setelah 10 Mei. Barang bukti maksudnya? Barang bukti yang dilaporkan bahwa saya melanggar tindak pidana pencemaran itu, barang buktinya itu banyak yang di atas tanggal 11. Kan tidak boleh dong kita melaporkan orang apa perbuatan pidananya sampai dibilang Anda ini dukun atau Tuhan. Jadi laporannya tanggal 10, buktinya mana? Buktinya besok-besoknya? Iya. Itu terjadi. Begitu ya. Sehingga berguguran. Dari 10, 11, 10, 7, 5, 5, 2. Begitu Bang. Ternyata setelah dibacakan dakwaan di pengadilan, itu barang buktinya tinggal 6. Masih mereka pertahankan di situ. Dan salah satu yang sangat memalukan, itu menjadi barang bukti yang bukan pernyataan saya, tapi tim hukum saya, yaitu Ibu Ella Demetri, itu orangnya. Dia yang ngomong, tapi ada barang bukti di dakwaan bahwa saya yang mengatakan itu. Ini memang benar-benar kebablasan. Saya udah mulai malas membela polisi. Hai Hakim Agung! Kami tunggu di bawah, tidak berani. Di mana jentelnya? Mereka pengecut. Sama dengan Hotman Paris yang pengecut. Mana dia? Debat, bawa dia ke sini. Woi. Keren, tapi kok terakhirnya kok begini ya? Kok begini nih terakhirnya nih? Bung Rasman
apa yang kau lakukan mempermalukan istri dan anak-anakmu. Apa yang kau lakukan membahayakan dirimu sendiri. Kau menuduh hakim yang sedang mengadili kamu sebagai koruptor. Kau membahayakan diri sendiri. Kamu teriak-teriak, kamu bilang tidak takut di penjara, bohong. Justru karena kau takut di penjara, makanya kau teriak-teriak. Kau mencoba mencari perhatian orang. Untuk Firdaus, hei Firdaus, kau pengacara dari mana sih? Aduh, tingkah lamu itu benar-benar, udah deh. Saya sudah jadi pengacara hampir 40 tahun dan bukan sekedar ngomong kayak lo. Lu baca dalam sejarah hukum Indonesia itu, hampir semua konglomerat gue yang pegang, semua perkara internal gue yang pegang. Lu apa sih? Yuk ngaca dong dirimu, ngomong aja sana sini di mana di media, nggak tahu logikanya sama sekali nggak ada. Malu dong dirimu sendiri, ya. Oke? Semua orang sudah, ratusan juta penduduk Indonesia telah mengejek Rasman dan Firdaus. Kasihan orang tuamu, kasihan anak binimu. Ya nih, begini dong gaya pengacara, ya. Nanti gue pinjamin kau satu, mau yang mana? Ya, mau yang mana? Mau sepatu gua? Kasus ini mau ditutup-tutupi dengan dibelokkan ke kasus saya. Kasus naik meja. Lebih terhormat naik meja apa naik ke badan wanita? Ya, lebih terhormat naik meja atau transaksi di bawah meja? Hah? Ini gila negara ini. Pak Prabowo harus ambil sikap ini. Harus menegur semuanya. Ketua Mahkamah Agung dan Bapak Kepala Kejaksaan Agung, mohon maaf sekali lagi atas kegaduhan ini. Saya tidak bermaksud untuk sengaja naik ke meja, karena itu sifatnya untuk memprotek klien saya. Saya juga minta maaf kepada Bapak Kapolri, ya, semuanya saya minta maaf atas kekhilafan dan kekeliruan ini. Saya juga minta maaf kepada organisasi advokat saya, Advokat Kongres Advokat Indonesia. Saya minta maaf kepada Presiden KAI, Ibu Jamelia Lubis, ya, Ibu Siti Jamilah Lubis, sarjana hukum. Mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik. Ini bentuk daripada perjuangan saya untuk membela hak klien. Mohon maaf semuanya kepada Pak Presiden dan kepada Pak Yusril, Menko Polhukam, Menkumham ya, Menkumham ya atau apa ya? Menko Polhukam kalau nggak salah Pak Yusril. Saya minta khususnya kepada Pak Yusril, saya minta maaf juga. Ya, terima kasih, mudah-mudahan permaafan saya diterima. Makasih. Nah, terus selanjutnya apa Bang? Agenda besok Bang? Persidangan yang kemarin. Persidangan kemarin itu agenda besok maksudnya, iya. Tanggal 20. Iya. Ya kita minta ganti hakim. Tetap kembali lagi Bang Hotman diperiksa atas kesaksiannya. Oh, berarti masih diminta keterangan saksinya, iya. Bang Hotman harus hadir gitu. Kalaupun ada offline kami nggak terima lah. Kami maunya online terbuka. Gentleman gitu. Kami jagain Bang Hotman, kita jagain kok. Saya udah bilang, saya udah komitmen. Tim pembasmi harus menjaga Bang Rasman, jaga Bang Hotman. Semua kita jaga. Nggak ada yang boleh dianiaya. Yang aniaya Bang Hotman ya gue ngamuk lah. Gue juga ikut ngamuk. Karena dia kan aset kita. Dia juga kan bagian daripada orang yang dalam perkara ini yang harus benar-benar teruji gitu. Walaupun dia berseberangan dengan kita profesional gitu. Yang menganiaya Bang Rasman apalagi kan gitu. Kita tetap jaga semuanya gitu. Karena biar gimana mereka senior-senior saya gitu. Gitu. Okay. Ya. Akhirnya minta maaf sebentar ya. Tadi udah garang-garang depan TV, disentil dikit, minta maaf begitu kan. Jadi harus gentle dong. Kalau gentle itu ya sekali-kali gentle begitu ya. Dan kalau ini terjadi sebetulnya ini ada apa namanya tanda-tanda lah kayaknya Bang Firdaus juga tidak akan sepenuhnya mungkin ya. Bang Rasman nanti sendiri di situ Bang. Aduh gimana kok kepikiran ya menggandeng pengacara Firdaus begitu. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.